Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2A dan 2B, sebelum mulai belajar mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Alhamdulillah anak-anakku, sekarang kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita, yaitu di LKS ada di halaman 31. Nah, di sini ada tentang perkara yang diperbolehkan dalam sholat. Yang pertama yaitu sedikit bergerak sambil membetulkan surbannya. Nah, kita boleh bergerak ketika sholat, yaitu geraknya tidak boleh banyak-banyak, maksimal 3 kali, dan geraknya ini tidak dengan cepat, melainkan ada jeda atau lambat. Yang kedua yaitu berdehem ketika dalam keadaan terpaksa atau darurat, misalnya kita batuk atau bersin, itu boleh, tetapi jangan berlebihan dan jangan disengaja. Selanjutnya membetulkan orang yang berada dalam saf ya. Jadi bisa dilakukan menariknya ke depan atau ke belakang, atau ketika kita sedang sholat di depan kita ini ada anak kecil atau ada binatang, kucing, kita boleh bergeser sedikit, itu juga tidak apa-apa ya, asalkan gerak kita itu tidak berlebihan. Selanjutnya yang keempat yaitu menguap. Nah, ketika kita menguap, kalau bisa mulut kita ditutup ya. Selanjutnya menegur imam dan mengucapkan tasbih jika imam lupa. Jika imam kita lupa membaca surat atau membaca bacaan atau gerakan, maka kita ucapkan subhanallah dan lanjutkan bacaannya itu, nanti imam yang melanjutkan. Selanjutnya menghalau yang melintas di depannya. Jadi kalau bisa tidak boleh ya, seseorang inilah kalau ada yang lagi sholat kita lewat di depannya ya, itu yang lewat itu namanya seperti setan. Selanjutnya yaitu membunuh ular dan kalajengking. Nah, kenapa ular dan kalajengking diperbolehkan dibunuh? Karena ular dan kalajengking ini adalah binatang yang berbisa. Nah, selanjutnya bisa ada ingin memberitahu, bagaimana Bu seandainya kita sedang sholat tiba-tiba ada tamu, apakah sholatnya harus kita batalkan? Tidak, kita tetap sholat, tapi bacaan seperti takbiratul ihram, ketika doa mau ruku itu takbiratul ihramnya dikencangkan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ketika akan itidal, otomatis yang di luar akan mendengar. Itu menandakan bahwa kita sedang sholat. Nah, sekarang untuk latihannya kita buka, kita bahas sama-sama halaman 34. Nomor 1, berikut yang memberi contoh sempurna tentang tata cara sholat adalah A. Rasulullah. Nomor 2, niat memiliki arti, maksud, dan C. tujuan. Nomor 3, sholat wajib dilaksanakan oleh setiap muslim karena sholat merupakan B. tiang agama. Nomor 4, melakukan sholat harus dengan tumakninah, artinya A. dengan tenang. Nomor 5, ketika takbiratul ihram posisi siku C. direnggangkan. Nomor 6, tidak melaksanakan sholat akan mendapat B. dosa. Nomor 7, berdiri tegak sebelum takbiratul ihram membaca A. niat sholat. 8, sholat maghrib dikerjakan pada waktu senja sebanyak B. 3 rakaat. 9, gerakan itidal yaitu C. bangkit dari ruku. Nomor 10, setelah ruku kemudian itidal dan membaca C. Sami Allahu liman hamidah. 11, Rabbik firli warhamni warzukni warfani. Lapal di atas adalah bacaan C. duduk antara 2 sujud.
12. Dalam sholat terdapat doa iftitah yang artinya A. Pembukaan. 13. Dalam sholat hukum membaca surat Al-Fatihah yaitu C. Wajib. 14. Setelah selesai tahiyat akhir mengucapkan A. Assalamualaikum. 15. Setelah takbiratul ihram membaca C. Doa iftitah. 16. Surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dibaca setelah membaca C. Surat Al-Fatihah. Nomor 17. Posisi duduk pada tasahud akhir disebut A. Tawaruk. Nomor 18. Orang yang mengerjakan sholat berarti menegakkan C. Agama Islam. 19. Kita sholat menghadap ke arah B. Kiblat. 20. Pada saat bersedekap tangan kanan berada di atas tangan kiri yang C. 21. Saat bersedekap tangan berada di antara A. Dada dan perut. 22. Sholat yang diperintahkan Allah melalui ajaran C. Nabi Muhammad. 23. Sholawat Nabi dibaca ketika C. Tasyahud akhir. 24. Bacaan salam yaitu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25. Badan membungkuk sejajar dengan kepala disebut B. Ruku. 26. Setelah membaca surat Al-Fatihah kemudian melafalkan C. Surat pendek. 27. Berikut adalah surat-surat pendek yang sering dibaca saat sholat kecuali C. Al-Baqarah. 28. Hukum membaca doa iftitah dalam sholat adalah B. Sunnah. 29. Anggota badan yang tidak menempel ketika sujud adalah B. Telinga. 30. Mengarahkan jari telunjuk ke depan dilakukan saat C. Tasyahud. Nomor 1. Sebelum melakukan sholat kita membaca niat. Nomor 2. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Nomor 3. Selain diucapkan dengan lisan, niat juga boleh dibaca dalam hati. Nomor 4. Ibadah yang menjadi tiang agama Islam adalah sholat. Nomor 5. Setelah selesai membaca iftitah kita membaca surat Al-Fatihah. Nomor 6. Duduk tahiyat akhir disebut juga tawaruk. Nomor 7. Sholat yang kita kerjakan harus sesuai dengan ajaran Islam. 8. Duduk tahiyat awal disebut juga iftirash. Nomor 9. Ketika takbiratul ihram kita diperintahkan mengucapkan Allahu Akbar. 10. Ibadah sholat dapat melindungi kita dari perbuatan keji. Nah, untuk pelajaran fikihnya, pembahasan LKS-nya sampai di sini dulu. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.